Biar masuk frame. Haleluya. Selamat siang teman-teman. Bertemu kembali dengan saya pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020. Ini siang hari teman-teman. Siang hari mau cari makan siang sih sebenarnya. Sudah lama sekali nggak makan bebek. Jadi pada siang hari ini dengan seorang teman kami akan pergi ke suatu tempat hunting bebek. Haleluya. Nah teman-teman, pada siang hari ini nggak enak ya kalau cuman riding tapi tidak ngomongin apa-apa gitu. Nah siang hari ini, karena rute kami tidak terlalu jauh juga sebenarnya. Nah seringkali kita membuat rencana-rencana gitu teman-teman ya. Rencana-rencana, tapi pada kenyataannya dari banyaknya rencana yang kita buat, yang tereksekusi dengan baik biasanya tidak banyak biasanya ya. Kecenderungannya seperti itu. Nah itu biasanya saya pribadi teman-teman ya. Aduh sebentar, mati lagi. Oke, lanjut. Tentang rencana, aku teringat dengan surat Yakobus pasal yang keempat teman-teman. Di ayatnya yang ke-13 sampai 17. Nah di situ Yakobus memperingatkan, mengecam, sekaligus memberikan pesan kepada kedua belah suku di perantauan. Jadi kedua belah suku di perantauan, di mana mereka juga orang-orang yang percaya, tetapi kecenderungan mereka di situ ditulis, diawali di ayat yang ke-13. Barang siapa berkata, hari besok akan pergi ke kota Anu dan tinggal di sana untuk berdagang dan mendapatkan untung. Lalu di ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja timbul lalu lenyap. Jadi di sana dikatakan kehidupan manusia yang ironis gitu teman-teman. Di ayat yang ke-13, orang-orang ini dalam konteks ini kedua belah suku di perantauan ya, mereka membuat rencana pergi ke kota tertentu untuk berdagang, tinggal dan berdagang dan mendapatkan untung. Itu rencana manusia, tetapi pada kenyataannya manusia itu tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Bahkan jangankan di hari esok ya teman-teman ya, kita saja mungkin di menit berikutnya, jam berikutnya, hari berikutnya, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Nah, dengan keadaan yang seperti itu, Yakobus dalam suratnya berkata ya, ketika dia memperingatkan betapa manusia itu banyak keterbatasan sebagai manusia ya. Di ayat berikutnya, itu manusia seharusnya berserah kepada Tuhan, pada kehendak Tuhan. Makanya di sana dituliskan, seharusnya jika Tuhan menghendakinya, maka kami akan berbuat ini dan itu, melakukan ini dan itu. Jadi Yakobus selain mengecam, tapi juga menasehatkan kepada kedua belah suku di perantauan ini. Ya. Ya, sebentar teman-teman. Minggir dulu, menepi dulu. Oh, ternyata ke arah sana. Oke, lanjut. Nah, ada orang yang bertanya gini teman-teman, jadi gimana dong? Apakah kita nggak boleh punya rencana? Kalau
gitu kan kita nggak perlu buat rencana, ya udah berserah aja sama Tuhan gitu. Rencana itu bagus teman-teman sebenarnya. Jadi perencanaan itu bahkan satu keharusan supaya kita dapat mengerjakan aktivitas kita sesuai dengan schedule terperinci, sehingga ada target-target tertentu yang harus kita capai, sehingga apa yang kita kerjakan itu ada sasarannya begitu teman-teman. Tapi ingat, yang dikecam oleh Yakobus di sini bukan rencananya, bukan karena mereka membuat program, buat rencana, tetapi yang dikecam adalah ketika manusia, ketika kedua belas suku di perantauan ini terlalu percaya diri dengan rencananya, terlalu percaya diri tanpa melihat bahwa Tuhanlah yang membuat keputusan. Mereka percaya diri dengan rencana bahwa keberhasilan bisa mereka capai sendiri tanpa Tuhan sekalipun. Nah, itu yang dikecam oleh Yakobus. Jadi bagaimana dengan kita? Oh, rencana itu perlu, tapi kita doakan rencana kita, karena banyaklah di hati manusia itu rencana-rencana, tapi pada kenyataannya Tuhanlah yang membuat keputusan. Keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi bagaimana dengan kita yang saat ini sedang mengerjakan rencana-rencana kita? Firman Tuhan di dalam Amsal berkata, akuilah Tuhan dalam segala lakumu supaya Dia meluruskan jalanmu. Jadi tetap akui Tuhan, libatkan Tuhan dalam perencanaan kita, supaya Tuhanlah yang pada akhirnya dalam keputusan-keputusannya, Tuhan yang meluruskan jalan kita. Mana yang terbaik, mana yang Tuhan rencanakan untuk kehidupan kita. Karena nggak ada rencana yang lebih baik dari rencana Tuhan teman-teman. Nggak ada yang lebih baik, walaupun rencana kita sebagus apapun ya, harapan-harapan kita, tapi tetap kehendak Tuhan itu tetap yang terbaik ya. Gitu teman-teman. Itu tentang rencana. Oke, ini perjalanan ke restoran bebek. Ini saya ada di Rawamangun. Ini sudah sampai Rawamangun, dan di sini kok sudah mulai macet ya teman-teman. Ini normalnya emang begini di sini, tapi ini orang-orang sudah mulai beraktivitas normal sepertinya ya. Jadi sudah tidak terlihat ini masih PSBB atau bagaimana. Oke, ini. Bang Edo. Ya, itu tadi adalah mekanik dari bengkel langganan yang membangun motor ini. Tetapi kami tidak mampir dulu karena tujuan kami akan makan siang, bukan main ke bengkel. Oke, belok kiri, jalan terus. Oke, kita sampai Radeng kali ini mau makan siang di sini ya, Bebek Kaleo. Lama sekali nggak makan bebek. Cari tempat parkir dulu.